kekuasaan itu menggoda. Ada kecenderungan yang dalam sejarah politik sebuah rezim akan terus berupaya dengan berbagai cara, sah maupun tidak, berusaha kuat mempertahankan kekuasaannya. Mengingat hal inilah, lalu penyelenggara kekuasaan negara perlu diatur oleh norma-norma hukum yang kemudian membentuk sistem bernegara. Sistem itu harus bisa dipastikan mampu memberi jaminan agar semua pihak yang terlibat di dalam negara, baik lembaga-lembaga negara maupun kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, dapat melakukan kontrol atau jalannya sistem penyelenggaraan negara itu. Kontrol yang kuat dan memberikan keseimbangan itu kita harapkan akan memberi jaminan bahwa sistem akan berjalan sebagaimana kita inginkan. Betapa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara, karena konstitusi itulah yang memberikan kerangka bernegara yang dianggap ideal bagi sebuah negara. Konstitusi itu diletakkan dasar-dasar sistem bernegara dan sekaligus mengatur mekanisme penyelenggaraannya. Tentu saja, konstitusi tidak mungkin akan mengatur segala-galanya. Rincian dari dasar-dasar itu dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah, seperti undang-undang atau konvensi ketatanegaraan yang tumbuh, diterima dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi sebuah negara pada hakikatnya memuat gagasan-gagasan pokok bernegara bagi sebuah bangsa, yang di dalamnya dirumuskan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negaranya. Bagi Indonesia yang telah mengesahkan konstitusinya, kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat UUD 1945, di awal-awal kemerdekaannya adalah sebuah prestasi bernilai tinggi yang dihasilkan oleh para founding fathers and mothers. Bahkan filosofi bernegaranya juga telah berhasil dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Selanjutnya, pemikiran filosofis itu dituangkan ke dalam pasal-pasal konstitusi yang merumuskan sistem bernegara kita dan mekanisme penyelenggaraannya. Namun, seperti telah dimaklumi, konstitusi itu bersifat sementara. Yang dimaksud hanya berlaku untuk setahun saja, sampai dirumuskannya konstitusi yang bersifat permanen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Namun, karena pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, konstitusi itu berlaku dengan berbagai konvensinya dan kemudian diganti dengan konstitusi lain sampai dinyatakan
berlaku kembali melalui dekret Presiden tahun 1959. Sejarah kemudian mencatat, setelah pemerintahan Presiden Soekarno digantikan oleh pejabat dan kemudian Presiden Soeharto, rezim baru ini bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru yang diciptakannya bertekad untuk melakukan koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama. Namun, yang terjadi, rezim Orde Baru ini ternyata juga mengulangi perilaku rezim lama yang digantikan. Yang mencolok adalah kecenderungan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan pola-pola hampir sama. Media massa diberangus, tokoh-tokoh oposisi ditangkapi tanpa proses hukum, dan partai politik yang berseberangan dipaksa membubarkan diri, dan perilaku represif lainnya yang sangat melanggar hak asasi manusia. Kemudian muncul gagasan perubahan konstitusi untuk memperbaiki keadaan yang penuh penyimpangan. Dengan perjuangan yang amat berat, akhirnya perubahan konstitusi terjadi juga dalam 4 tahapan perubahan yang disebut dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan 4 tahapan perubahan konstitusi itu, niat yang sesungguhnya dari para penggagas adalah untuk memperbaiki sekaligus menyempurnakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negara kita dengan bercermin pada pengalaman-pengalaman pelaksanaannya di masa yang lalu. Hal yang paling inti mengenai pembatasan masa jabatan presiden, yakni selama 5 tahun, namun hanya untuk 2 periode saja. Hal ini mencegah diangkatnya presiden seumur hidup seperti di masa Orde Lama, atau presiden yang dipilih setiap 5 tahun tanpa batasan periode seperti di zaman Orde Baru. Di masa depan kita harapkan tidak akan ada lagi presiden seumur hidup atau dipilih berkali-kali tanpa batasan periode. Sistem ini akan mencegah terulangnya kekuasaan presiden yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannya karena memerintah terlalu lama.